Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama saya Gilang Pandutanaya dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, and Gen Alpha. Semoga sehat, semangat hari Senin ya. Semangat hari Senin Mbak, kita masih akan membahas mengenai 17+8 tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat di pekan lalu. Nah, termasuk di hari Sabtu kemarin, Mbak Uni kan diundang ke Hambalang untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Nah, sebenarnya apa aja yang dibahas dan kayaknya dari pagi sampai malam Mbak ya? Ya, itu rekor dari pertemuan yang saya ikuti, undangan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Karena kami diundang tuh oleh Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo tuh hari Jumat malam, di atas jam 10 malam. Kemudian diharapkan ada di Hambalang hari Sabtu pagi jam 10. Awalnya disampaikan bahwa itu diminta untuk mengikuti sesi yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional, update soal MBG. Nah, ketika saya menerima undangan itu, saya ragu untuk datang. Karena saya ini tidak mau hanya datang kumpul-kumpul, omon-omon, dan tidak ada yang bisa diberitakan atau dipublikasikan. Ini kan bagian dari transparansi. Setiap kali pertemuan Pemret dengan Presiden itu selalu dicurigai ya, bahwa kami sudah dikooptasi dan segala makan aja. Sampai sekarang itu di top mention saya, terutama di X ya, itu selalu kalau saya misalnya menyampaikan berita kita apa segala macam, selalu ada komentar, kok nggak ditanyain waktu makan siang, seperti itulah ya. Padahal kan yang saya share itu adalah peristiwa terbaru yang terjadi sesudah makan siang. Terakhir kan makan siang dan wawancara dengan Presiden tanggal 6 April ya, yang itu semuanya on the record, tidak ada sensor, tidak ada apapun, tapi sebelumnya sudah ada pertemuan juga dengan Presiden yang off the record. Nah, jadi saya menyatakan keraguan saya, skeptikal saya kepada Wamenkomdigi Angga, dan pada hari Sabtu pagi saya juga menyatakan keraguan saya untuk datang di pertemuan itu kepada Sekretaris Kabinet Teddy Endrawijaya. Saya mengatakan ini harus ada yang bisa kami publikasikan, dan terutama karena sedang banyak sekali pertanyaan dari masyarakat kepada Presiden, ya tentu sudah barang tentu ini berkaitan dengan tuntutan 17.8 ya. Sebetulnya ketika tuntutan 17.8 itu dipublikasikan tanggal 1 September, saya sudah mengirimkan ke semua pihak-pihak, termasuk untuk Presiden lewat Sekretaris Kabinet, lewat Mensesnek, kemudian ke semua ketua-ketua umum partai, semua pimpinan DPR termasuk Puan Maharani dan Bang Sufmi Dasko ya. Itu sudah saya kirimkan karena ada agenda tentang ekonomi juga, saya kirimkan ke Menteri-Menteri Ekonomi, ke Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin, dan juga ke Kapolri juga saya kirimkan supaya mereka well aware tentang aspirasi ini. Nah, jadi saya waktu itu keduanya Angga paling tidak mengatakan bahwa dia ini dia tentu artinya tidak akan menghalang-halangi upaya kami untuk meminta on the record. Dan Seskap tadi mengatakan dia sudah menyampaikan concern ini bahwa harus ada on the record itu kepada Presiden, dan Presiden mengatakan oke ya. Dan tapi faktanya memang nggak mudah ya, dari jam 10:30, 11 kurang sedikit lah ketika saya dan Najwa meminta jaminan dari Presiden supaya ada yang on the record. Awalnya tuh Presiden menolak ya, menolak dengan keras, dengan karena khawatir kami akan memaksa dia untuk membuka apa yang menyebabkan semua ini terjadi, termasuk kerusuhan, penjarahan, dan siapa di baliknya ya. Saya tidak bisa mengungkapkan itu karena sedang dalam penyelidikan segala macam ya. Tapi kami juga sebenarnya mengatakan kami juga ingin menanyakan respon Presiden terhadap tuntutan 17.8, karena di tuntutan Presiden 17.8 itu kan ada satu tentang yang khusus kepada Presiden, itu ada 2 poin ya. Yang pertama tentang penarikan TNI dari TNI kembali ke barak ya. Kemudian juga dan tidak dilibatkan dalam pengamanan sipil. Yang kedua, pembentukan tim investigasi independen terhadap meninggalnya Afan Kurniawan, kemudian kekerasan dialami oleh Umar ini yang driver Gojek juga, driver ojol ya, yang
yang sempat kritis ya, dan juga semua korban yang jatuh selama peristiwa dari tanggal terutama 28 Agustus sampai 30 Agustus, bahkan mungkin 31 dini hari ya, karena kan yang ada rumah anggota DPR yang dijarah termasuk Ibu Sri Mulyani itu udah jam 3 pagi ya, jadi udah masuk 31. Nah, itu adalah disebutkan di situ tugas untuk Presiden Prabowo. Selain itu ada untuk Polri, untuk pimpinan DPR, untuk TNI ya. Nah, jadi ya saya skeptis itu, dan itu juga yang alasan saya tidak mau memenuhi undangan untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin Selasa 2 September. Jadi Pak Menhan itu mengundang lewat forum Pemret untuk pertemuan, dan tapi pertemuan sama Pak Menhan ini kan selalu off the record. Jadi saya juga tidak nyaman dalam situasi seperti itu. Salah satu dari tokoh di bidang keamanan negeri ini mengajak bertemu lalu off the record. Kedua juga sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada upaya-upaya untuk menyodorkan berlakunya kembali aturan seperti Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59 ya, di mana di situ Kodal atau Komando Pengendalian Situasi Keamanan itu diambil alih oleh TNI, bukan lagi Polri ya. Bahkan itu saya mendengar bahwa ada usulan-usulan untuk menerapkan darurat militer kepada Presiden. Nah, jadi saya tidak ingin hadir di sebuah acara yang nantinya dijadikan legitimasi untuk kalau nanti ternyata Perpu 2359 atau darurat militer itu diberlakukan, seolah-olah bahwa waktu itu saya dengar yang hadir itu ada 48 pemimpin redaksi dan jurnalis senior. Itu kan habis pertemuan itu kemudian seolah saya nggak mau kalau ada yang wah ini Pemret dan media semuanya memahami bahwa situasinya begitu berbahaya sehingga TNI harus masuk dan segala macam. Nah, saya nggak mau tuh ada di posisi ada di situ ya. Tapi saya tidak hadir, tapi bukannya saya tidak tahu detail apa yang ada di pertemuan itu, karena saya kemudian mengecek ke 5 peserta secara detail untuk verifikasi juga. Khawatirnya kalau yang ini nangkepnya salah, yang ini nangkepnya gimana. Jadi harus saya cek ke 5 peserta. Jadi saya tahu persis apa yang disampaikan, termasuk di situ kan dikatakan oleh Menhan bahwa tanggal 30 malam itu ada surat dari Kapolri kepada Panglima TNI minta bantuan pengamanan, jadi disebutkan 73.000, tapi saya juga nggak langsung percaya. Saya cek ke Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung mengatakan benar ada 75.000 yang bertugas di Jakarta ya, TNI yang bertugas di Jakarta sejak tanggal 31 Agustus. Nah, jadi ketika ketemu dengan Presiden, yang bikin saya kemudian tentu satu dapat jaminan bahwa tidak akan dihalang-halangi upaya untuk membujuk Presiden supaya ada on the record. Yang kedua, saya rasa ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan respons dari Presiden berkaitan dengan 17.8 ya. Kan kalau mereka sudah ketemu dengan pimpinan DPR ya, si teman-teman yang membuat merekap ya, sama karena gini mereka merekap dari tuntutan masyarakat yang muncul sejak tanggal 25 Agustus dari rangkaian demonstrasi, tapi ke Presiden kan belum. Jadi kebetulan kita diundang, kami diundang, jadi ini ada kesempatan yang baik. Nah, prosesnya tuh gak gampang, Gilang. Saya menulis detailnya ini nanti dibaca ya, kayaknya sekitar 15 menit siang ini sudah publish ya. 14 jam di Hambalang, kisah di balik 14 jam di Hambalang pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto ya. Karena namanya 14 jam pasti banyak yang diomongin ya. Kami ikut pertemuan dengan BGN, mengajukan pertanyaan, lebih banyak kemudian pertanyaan ke Presiden karena berkaitan dengan ekonomi, gimana caranya tahun depan MBG kan dapat 300 triliun lebih, itu dari mana duitnya, apa segala macam ya. Jadi lebih banyak pertanyaan dari kami kepada Presiden, lalu kemudian
makan siang, di makan siang juga kami tanya beberapa hal yang off the record, karena Presiden tetap nggak mau on the record. Lalu kemudian kami diundang untuk hadir menyaksikan presentasi dari 3 menteri, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang membawa wamen dan juga deputinya ya. Dan lalu ada presentasi dari Dirut. Nah, kita jadi tahu bahwa ternyata Dirut Pak Joao nih Dirut Agrinas Pangan Utama ya kalau saya nggak salah, yang sempat mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dan minta maaf karena belum bisa berobat, ternyata nggak jadi mundur guys. Jadi ada di situ, lalu ya presentasi soal kesiapan program untuk membuat kawasan-kawasan khusus untuk produksi pangan. Jadi itu selesai sampai 5:30 ya, dan sebenarnya Presiden mengundang kami ini untuk mau bertanya, menanggapi, mengkritik, apa segala macam, terbuka saja. Kata Presiden, soalnya saya sengaja mengundang kalian itu untuk menyaksikan bagaimana kami bekerja ya. Kami bekerja, Presiden mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap terhadap presentasi-presentasi itu, pertanyaan yang mengulik, menggali ya. Tapi jujur untuk sesi ini kami nggak bertanya. Karena apa? Kami ini udah pikirannya nih, udah jam 5:30, udah jam 5:30 nih. Kapan nih kita dapat kesempatan khusus dengan Presiden? Takutnya kan tiba-tiba jam 6 udah selesai, bubar gitu kan. Presiden harus beristirahat atau ada rapat yang lain lagi. Wah, ini nggak dapat kesempatannya. Begitu selesai dengan menteri ditutup, saya sama Najwa di belakang diikuti teman-teman Pemret langsung mendekat kepada Presiden untuk meminta tanggapan ya. Wah, itu ada drama-drama lah segala macam. Pokoknya intinya kami baru bisa mendapatkan informasi on the record itu 30 menit sebelum jam 12 malam. Makanya 14 jam. 14 jam ya, Pak? Dari 5:30 ya? Ya, jadi 5:30 sore. Jadi 5:30. Jadi dari jam 5:30 sore sampai jam 12 itu ada break sholat segala. Jadi kami benar-benar kami ini yang bersama Presiden di meja bundar itu. Kemudian Presiden banyak mengupdate informasi yang daging semua, tapi sayangnya off the record. Dan kami memahami memang mayoritas memang kalau disampaikan kepada publik itu sensitivitasnya sangat tinggi. Tetapi kami tetap ingin mendapatkan respons dari Presiden, terutama yang berkaitan dengan tuntutan 17.8 ya. Jadi nanti dan karena Presiden nggak mau direkam pakai video, karena katanya ya ini udah jam 12 malam, udah nggak ini lagi lah ya. Jadi tapi saya mengatakan, Pak, tolong ada recordingnya, karena kami tidak ingin ada salah kutip, salah segala macam. Jadi akhirnya menggunakan handphonenya Wamen Angga. Itu di record, jadi audio ya. Nanti kita tampilkan. Jadi misalnya ya, karena tadi pertanyaan ada yang berkaitan 17 kan, tugas kepada Presiden termasuk soal penarikan TNI kembali ke barak ya, dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil. Itu nanti diputar ya videonya habis ini. Kemudian soal Presiden juga membuka peluang. Jadi saya kutip misalnya, saya kira kita akan pelajari sebagian masuk akal soal 17.8-nya ya. Kita bisa berunding, berdebat, saya katakan tuntutan banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif, dan bisa kita bicarakan dengan baik. Kalau tim investigasi independen, saya kira itu masuk akal, saya kira itu bisa dibicarakan, dan nanti kita lihat bentuknya bagaimana. Jadi itu ada semuanya di recording. Ini jawaban dari Presiden Prabowo. Jawaban dari Presiden Prabowo ya terhadap. Karena kan tadi saya katakan yang pertama adalah tugas kepada Presiden Prabowo adalah TNI kembali ke barak, ditarik dari pengamanan sipil. Kemudian yang kedua pembentukan tim investigasi independen. Nanti yang recording bagian itu nanti di teman-teman juga bisa mendengarkan ya. Saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan?
banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Yang kedua, saya bertanya soal kriminalisasi demonstran. Soalnya ada lebih dari 3.000-an ditangkap dan tentu tuntutan untuk investigasi independen atas jatuhnya korban dari Afan dan kemudian sampai sekarang ada 10 ya. Ini mungkin bisa di-roll jawabannya. Saya kira tidak boleh ada kriminalisasi demonstran. Demonstrasi dijamin oleh undang-undang. Berkumpul menyatakan pendapat itu sah, tapi harus damai. Harus sesuai dengan aturan dan undang-undang. Jadi sebenarnya suatu gerakan di luar jam 18.00 itu sebetulnya tidak sesuai aturan. Ya. Jadi saya kira aparat sudah banyak menahan. Kalau Anda lihat undang-undang dan aturan coba diperiksa, ya kan? Dan semua termasuk konvensi PBB juga hak menyatakan pendapat itu dijamin, harus dilindungi. Hak berkumpul dijamin, harus dengan damai, dengan tidak bawa senjata, tidak bawa petasan api yang bisa menimbulkan panik rakyat. Karena petasan api bisa, dan saya dapat laporan ya banyak yang disimulasi sebagai tembakan dari petugas. Padahal itu petasan api yang dibawa oleh anasir-anasir perusuh. Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, siapa yang... Tapi benar-benar kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut ya, untuk berbuat yang berbahaya, yang membahayakan orang lain. Jadi saya kira demikian ya. Lalu Najwa Shihab mempertanyakan sikap Presiden memberikan kenaikan pangkat kepada 43 polisi yang berjaga saat demonstrasi sesudah waktu itu Presiden menengok mereka di rumah sakit. Sementara Presiden belum merespon jatuhnya 10 korban jiwa selamat dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Dan ini kan kekerasan ini kan berulang ya, bukan baru kali ini, setiap kali ada penanganan demonstrasi pasti dengan kekerasan. Nah ini adalah jawaban dari Presiden ya. Ya saya kira itu yang keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional. Dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan.
Ya, jadi harus proporsional. Tapi sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan, mengancam nyawa orang lain, dan terbukti ada 4 orang di Makassar Ada 10 total, Pak. tidak 3 berdosa, Ya, ada 10 total korban ASN yang mati terjebak karena kebakaran. karena Totalnya 10 ya. Total 10, Pak. Termasuk Afan, termasuk Afan terakhir. Termasuk yang awalnya Afan Kurniawan, kemudian sesudah itu ada 9 lagi, jadi total 10. Iya, saya tahu. Tapi kan dia korban. Ya, korban. Mereka mati dalam keadaan. Jadi siapa yang menimbulkan kerusuhan ini yang harusnya bertanggung jawab? Pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana Presiden memastikan keamanan bagi seluruh rakyat, ya? Kemudian dijawab oleh Presiden, ya. Ya, itu tugas kita bersama. Makanya juga saya kira Mendagri juga sudah menganjurkan, dan saya juga menganjurkan kita kembali ke budaya kita, ya kan? Ada pengamanan lingkungan masing-masing. Dulu ada yang dikenal ronda, ada yang dikenal apa itu? Siskamling, apa itu? Tank gitu. Gentongan, ya. Masing-masing mengamankan. Kalau ada orang-orang luar yang nggak jelas, yang mau menghasut, segera laporan. Kalau perlu ya diusir dari, ya dicegat lah. Jadi semua yang mengarah ke kekerasan, kita wajib, seluruh masyarakat wajib menjaga. Ya. Tidak ada alasan untuk mengizinkan kekerasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk bakar-bakar. Tidak ada perjuangan demokrasi dengan membakar lembaga-lembaga demokrasi. Yang gedung-gedung demokrasi yang dibangun dengan uang rakyat. Gedung-gedung DPR itu dibangun dengan uang rakyat. Yang setengah mati kita kumpulkan. Jadi pihak-pihak yang melakukan ini menurut saya memang tidak cinta tanah air. Tidak cinta rakyat. Ngomong cinta rakyat, ingin mengadu domba rakyat dengan pemimpin dengan tujuan yang gak jelas. Kalau ada saran, monggo kita atasi bersama. Saya kira yang paling di depan soal melawan korupsi. Saya paling depan yang ingin menyelamatkan uang rakyat. Saya paling depan ingin penghematan. Ya kan? Jadi itulah sikap saya, tapi on the whole saya percaya dengan kekuatan bangsa kita. Kita pernah mengalami krisis-krisis yang banyak. Ini krisis-krisis buatan, tapi kita akan atasi. Jadi, tapi sebelum kami akhirnya tanya jawab juga, karena tadinya Presiden tuh cuma berkomitmen hanya menyampaikan kayak semacam tanggapan umum ya, tanggapan umum terhadap situasi yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus itu ya akhirnya sebelum jawab pertanyaan kami, namanya juga usaha ya, usaha keras yang luar biasa guys, 14 jam, baru setengah jam sebelum pertemuan berakhir jam 12 malam akhirnya kami berhasil meminta Presiden untuk on the record. Nah, berikut ini adalah rekaman dari pernyataan Presiden sekitar 8 menit lebih mengenai tanggapan umum ya terhadap situasi yang terjadi ya. Jadi saya berkeyakinan bahwa fundamental ekonomi dan politik Indonesia cukup kuat dan solid. Semua
indikator ekonomi menunjukkan bahwa terdapat suatu kekuatan ekonomi kita. Kemarin ada goncangan demonstrasi yang akhirnya menjadi kerusuhan, tapi ternyata ekonomi kita masih stabil. Sehingga saya semakin percaya bahwa apabila seluruh elit Indonesia punya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan rasional, dengan mengutamakan selalu kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan kelompok, saya percaya kita akan lebih cepat bangkitnya. Semua program yang saya rancang sudah mulai kelihatan hasil nyata. Makan bergizi gratis sudah mencapai 25 juta penerima manfaat. Kita berharap sesuai rencana Desember akan sampai 82 juta, 82,9, kalaupun tidak Desember, saya percaya Januari akan sampai. Tapi kita tidak gerusa-gerusu, kita tidak usah terlalu memaksakan diri. Kita yakin dengan strategi yang sudah kita tempuh. Ternyata ekonomi di desa dan kecamatan berkembang dengan pesat. Nilai tukar petani meningkat cukup tajam. Penghasilan petani naik tentunya. Banyak sekali kemajuan yang kita capai. Ya memang ada narasi-narasi yang ingin mungkin mengecilkan hasil-hasil yang baik kita ini. Secara keseluruhan saya optimis, saya sangat berkeyakinan narasi oleh sementara pihak yang mau menimbulkan kesan seolah-olah rakyat marah dan sebagainya, saya kira rakyat kita itu dewasa, rakyat kita itu memang banyak masih merasakan kekurangan. Itulah yang kita bersama-sama ingin atasi. Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan, pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja. Dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar. Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar. Saya tidak akan terlalu rinci, saudara-saudara sudah bisa cek semua nilai-nilainya itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya sesalkan ada pihak-pihak yang ingin, saya kira mungkin menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Tapi itu kita anggap sebagai tantangan. Kita akan berusaha terus-menerus komunikasi, kita menerima dialog dari mana-mana, tapi tentunya kita utamakan kepentingan
bangsa di atas kepentingan yang lain. Dan pegangan saya adalah Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan nasional kita pertama adalah bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Saya kira itu ya, pada garis besarnya saya sudah hitung dan saya sudah menganalisa semua kekayaan-kekayaan kita. Kita sudah melancarkan operasi untuk menyelamatkan kekayaan-kekayaan kita dari kegiatan-kegiatan ilegal, baik perkebunan yang ilegal maupun tambang yang ilegal. Ini terus kita akan lancarkan untuk kita selamatkan kekayaan negara. Saya kira kita sudah buktikan dan kita nanti akan terus buktikan banyak sekali kekayaan negara yang kita selamatkan. Sekali lagi saya sadar tantangan masih besar, justru inilah bersama-sama kita harus mengatasi tantangan tersebut. Seluruh pihak harus bersatu, harus rukun, saling mengoreksi. Kalau ada kekurangan, tidak dengan cara menghasut, tidak dengan cara membuat rakyat marah, tapi justru cari solusi dengan tenang, solusi yang terbaik untuk semua. Memperjuangkan aspirasi rakyat harus dengan ketenangan, kecerdasan, kerjasama. Hanya dengan demikian kita bisa bangkit. Saya mengajak semua pihak, marilah kita mengutamakan kepentingan rakyat kita yang sesungguh-sungguhnya. Menganjurkan kekerasan bukanlah jalan yang baik. Justru itu akan menghambat perbaikan-perbaikan yang kita inginkan. Saya bertekad untuk melawan korupsi. Saya tidak akan mundur. Saya tahu risikonya, tapi saya yakin dan percaya rakyat bersama saya. Terima kasih. Itu kira-kira Gilang apa yang terjadi dari pertemuan selama 14 jam di Hambalang hari Sabtu tanggal 6 September 2025. Berarti Presiden Prabowo juga membaca langsung, Mbak ya, kertas 17+8. Jadi kan tadi saya katakan sebetulnya pada tanggal 1 September saya termasuk sudah mengirimkan kepada Seskap Teddy ya. Dan Seskap Teddy ini responsif, udah tahu bahwa kami ya setidaknya yang saya tahu Najwa karena terus terang saya berdua kontak-kontakan sama Najwa, kita duduknya juga sebelahan di sana ya. Terus Seskap Teddy sempat komentar begitu kami sampai di sana, wah kan Najwa pakai baju pink, saya pakai baju hijau. Disangkanya kami janjian. Dan dia bilang sama sekali nggak janjian. Semalam sebelumnya saya tanya dress code-nya ke Wamen Angga, dijawab batik. Biasanya kita pakai batik, jadi saya mau pakai batik ya, tapi yang ada paling depan tuh di gantungan di lemari saya itu adalah sebenarnya ini baju hijau ini baru saya pakai minggu yang lalu. Jadi kalau baru dipakai, baru dicuci, serika biasanya paling depan dia ininya ada di gantungan ini ya, lemari transisi ya. Jadi ya udah pakai itu paling simple ya. Ya kemudian menggambarkan suasana kebatinan dari tewasnya Afan Kurniawan dan perjuangan ojek online.
Jadi tapi sama sekali nggak janjian sama Najwa. Najwa menggunakan pink dove tapi ya. Jadi sempat dikomentarin sama Seskap, wah janjian ya, enggak, sama sekali enggak ya. Tapi Seskap tadi kemudian membuat fotokopi dari 17.8. Nanti ada fotonya tuh Presiden membaca langsung 17.8. Dan karena sebetulnya dari ketika sudah di meja bundar itu yang 17.8 sudah ditaruh oleh Seskap tadi. Jadi kami ini berpikir keras ya, saya berpikir keras kapan saya bisa masuk. Karena memang benar-benar tadinya Presiden tuh gak mau sama sekali ada on the record ya. Kapan nih masuknya? Ini nih, saya misalnya sempat nyeletuk ya. Pak, tapi soal reformasi yang dilakukan oleh DPR, pencabulan tunjangan, apakah sudah cukup gitu ya? Itu saya tidak mau campur tangan, itu urusan DPR. Terus saya bilang, tapi kan Bapak Ketua Umum Partai Gerindra, meskipun suaranya bukan nomor 1, nomor 3, tapi kan the ruling party, artinya bisa mempengaruhi dan segala macam. Buktinya waktu keputusan abolisi dan amnesti itu kan yang benar-benar yang menggerakkan itu semua di DPR adalah Wakil Ketua DPR yang notabene adalah orang kepercayaannya Pak Prabowo ya, Bang Sufmi Ahmad Dasko. Jadi tapi saya nggak mau soal itu. Terus reformasi Polri gitu ya. Jadi setiap kali selama yang 6 jam itu setiap kali moodnya agak mendingan gitu langsung yang ini. Terus misalnya kan reformasi yang diharapkan dari DPR itu tidak cuma sekedar tunjangan, gaji, benefit, dan kemudian dana aspirasi, tapi juga transparansi dalam proses pembentukan legislasi yang selama ini tuh nggak transparan banget. Lihat aja RUU TNI lah segala macam gitu-gitu kan. Jadi kenapa itu kan mestinya itu juga bisa didorong oleh pemerintah, termasuk oleh Presiden karena Presiden kita juga Ketua Umum. Nah soal itu jadi benar-benar akhirnya ya lumayan lah kami paling tidak berhasil meminta jawaban atas 2 penugasan yang diberikan di 17.8 itu yang khusus langsung ditujukan kepada Presiden. Yang lainnya sebenarnya Presiden menjawab tapi ya karena off the record jadi tidak bisa saya sampaikan di sini. Tapi benar-benar pada pertemuan itu kami benar-benar manfaatkan untuk bagaimana caranya kami bisa mendapatkan respons tanggapan dari Presiden terhadap tuntutan-tuntutan rakyat yang direkap dalam 17.8. Termasuk penerapan situasi darurat militer tadi, Mbak ya? Termasuk penerapan situasi darurat militer, kami menyampaikan tolong jangan sampai Pak Presiden menerima usulan-usulan penerapan darurat sipil, penerapan darurat militer apalagi, karena itu akan membuat tidak hanya bicara soal hak asasi manusia, demokrasi udah pasti akan jatuh ya, indeks demokrasi, indeks segala macam, dan tapi juga ini akan membuat program-program unggulan yang selalu dibangga-banggakan oleh Presiden akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%, itu akan setback ya. Jadi sampai terakhir itu kami mengatakan, Pak, jangan ya Pak, jangan ada darurat militer, jangan ada darurat sipil, apa segala macam itu kami appeal kepada Presiden supaya tidak mengentertain ide itu. Satu lagi Mbak terakhir, suasana apa Mbak yang bisa digambarkan saat Mbak Uni bertanya gitu Mbak? Nggak, ya kalau saya deg-degannya sebagai jurnalis senior Mbak? Nggak, dari awal tuh saya kan udah wawancara sama Presiden dengan Pak Prabowo Subianto sejak tahun 96 ya. Saya sudah memahami karakternya Pak Presiden yang sering kali emosional. Kita bisa lihat dari pidato-pidato publiknya yang wah apalagi ngomong korupsi, ngomong segala itu bisa wah emosional ya. Jadi saya udah tahu. Jadi waktu ketika Presiden marah gitu kan, saya udah jaraknya kan berdiri di sini terus saya di sini, Najwa sini. Ya saya lempeng aja, lempeng aja. Itu banyak saksinya kan, saksinya ada si Pak Teddy, kemudian Pak Angga, Pas Pampres, dan Pas Pampresnya ada di situ Pak Edwin Sumanta sampai malam ya, sampai jam 12 sampai selesai. Tumben nih, biasanya sebelumnya nggak pernah ada dan Pas Pampres standby di Hambalang ya seperti itu. Dari awal saya melihat dari pagi ada Pak dan Pas Pampres Pak
Edwin Sumanta. Jadi semuanya menjadi saksi ketika kami membujuk, lalu kemudian Presiden merasa kok kami itu terlalu mendesak gitu ya. Tapi saya lempeng aja. Karena saya tahu bahwa satu hal lagi yang menarik dari Presiden Prabowo itu dia suka nggak tegaan di ujungnya. Jadi sesudah seperti itu, kemudian dia melihat bahwa kami hadir di sana lama, apa segala macam, sampai saya kata masa kami keluar dari Hambalang ini ya nggak ada yang bisa disampaikan kepada publik, Pak. Karena Bapak ketemu dengan tokoh-tokoh agama ya di istana, tokoh-tokoh partai politik, kepimpinan DPR MPR, bahkan ketemu dengan pimpinan Serikat Buruh, itu kan mereka bahkan ada yang bagian di mana Bapak pidato, atau mereka yang habis bertemu dengan Bapak menyampaikan poin-poin yang dibahas dengan Presiden, termasuk kan waktu Serikat Buruh kan ada komitmen dipercepat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang juga diminta ya, dan kami juga bahas dalam pertemuan hari Sabtu. Masa ketemu sama media nggak ada yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa kami membahas ini dengan Bapak Presiden gitu ya kan? Gimana ini kayak pertemuan rahasia gitu ya? Nah jadi saya tahu Presiden Prabowo pasti pada ujungnya akan memenuhi permintaan itu, dan memang betul lagi-lagi jam setengah 12 malam akhirnya Presiden Prabowo bersedia menyampaikan pandangan, kemudian tanggapan, respons terhadap tuntutan 78, dan itu boleh dipublikasikan dan teman-teman semua bisa menonton secara full jawabannya. Itu total tuh 20 menit ya. Itu di POV Times. POV Times ya. Itu tadi mengenai 14 jam di Hambalang, respon Presiden soal 17+8 ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Uni untuk episode kali ini. Kita bertemu di episode berikutnya Sobat Milenial and Gen Z. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat.